Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tipe jaringan client server. Kelompok ini disusun oleh 1. Ika Desiva, 2. Risma Ananda, 3. Riswandi Ade, 4. MH Firdaus. Pengertian client server. Client server adalah pembagian kerja antara server dan client yang mengakses server dalam satu jaringan. Jadi arsitektur client server adalah desain sebuah aplikasi tersendiri dari client dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam suatu jaringan. Tujuan client server untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan pengintegrasian data distribusi informasi sebagaimana tentunya yang berhubungan dengan client server. Ini juga menempatkan sebuah komputer sebagai server yang bertugas sebagai pusat pengolahan dan layanan bagi terminal-terminal lain yang berhubungan sistem jaringan tersebut. Manfaat client server. Manfaat yang bisa didapatkan dari client server ini tidak jauh berbeda dengan tujuannya, yaitu dapat membantu perusahaan-perusahaan dalam pengolahan sebuah data atau pengintegrasian data yang akan dikirimkan, distribusi informasi, dan berbagai peralatan menjadikan sistem jaringan semakin diminati untuk diimplementasikan oleh perusahaan. Ada beberapa manfaat dari client server diantara lain: A. Memungkinkan akses basis data yang besar. B. Menaikkan kinerja. C. Jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah merubah mesin server jika hanya memproses basis data. D. Biaya untuk hardware dapat dikurangi. E. Hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Pembahasan. Pengertian client server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak, printer, dan memberikan akses kepada workstation anggota jaringan. 1. Server aplikasi. 2. Server data. 3. Server proxy. Fungsi server. 1. Server aplikasi. Server yang digunakan untuk menyimpan berbagai aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Server data sendiri digunakan untuk menyimpan data baik yang digunakan klien secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi. 2. Server proxy. Berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengkoneksikan komputer klien ke internet. Klien. Komputer klien adalah komputer yang meminta atau request suatu layanan tertentu ke suatu server. Komputer klien harus dilengkapi dengan aplikasi klien khusus dan menjalankannya, sehingga dapat memanfaatkan layanan yang ditawarkan server. Sebagai contoh, untuk mengambil sebuah file dari file server suatu program di komputer klien harus memformat sebuah request permintaan dan mengirimkan kepada program yang sedang berjalan di server. Selanjutnya, server akan mengirimkan file yang diminta sesuai dengan permintaan program klien tersebut. Server dan klien harus menggunakan satu cara yang sama untuk berkomunikasi dan mengirimkan file antara satu komputer dengan yang lain. Cara ini disebut sebagai protokol atau sering disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sedangkan sistem operasi yang digunakan antara lain Unix, Linux, dan Windows NT.
lingkungan database klien atau server di internet menggunakan LAN untuk mendukung jaringan PC. Masing-masing PC memiliki penyimpanan tersendiri berbagai hardware atau software. Komponen client server. Dalam menjalankan sebuah arsitektur client server, maka dibutuhkan beberapa komponen agar arsitektur tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Komponen tersebut diantaranya: 1. User. Di sini user adalah sebagai end user yang mengakses klien untuk mendapatkan layanan. Dapat dikatakan juga bahwa sebuah user atau end user adalah ketika melakukan proses akhir menggunakan sistem client server ini. Misalnya seorang manajer perusahaan. 2. Klien. Klien dapat berupa sebuah pemproses yang banyak dilakukan di sebuah server di mana bagian-bagian dalam lingkup pekerjaannya ditentukan oleh program komputer. Salah satu hal yang terpenting dalam sistem client server adalah user interface atau UI yang digunakan user untuk berkomunikasi. 3. Network dan transmisi. Server dan klien dapat terkoneksi dengan sebuah media transmisi yang dapat berupa kabel, wireless, atau fiber. Dengan media ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan enterprise network yang lebih besar dalam sebuah departemen. Arsitektur yang digunakan dapat berupa OSI atau yang sekarang banyak digunakan yaitu TCP atau IP. Server. Sebagai server haruslah memiliki kemampuan untuk mengontrol software, menjalankan program aplikasi, dan mengakses database dengan mudah dan cepat. Sebuah server harus mendukung spesifikasi yang mendukung resource sharing seperti network server operating system, multiple user interface, graphic user interface, dialog oriented atau client server language seperti SQL, dan database arsitektur. Aplikasi client server. A. Client atau server. 2 tier. Dalam model client atau server, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada klien dan server. Client atau server adalah tipikal sebuah aplikasi 2 tier dan dengan banyak klien dan sebuah server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Aplikasi ditempatkan pada komputer klien dan mesin database dijalankan pada server jarak jauh. Aplikasi klien mengeluarkan permintaan ke database yang mengirimkan kembali data ke kliennya. Model 2 tier terdiri dari 3 komponen yang disusun menjadi 2 lapisan. Klien yang meminta service dan server yang menyediakan service. 3 komponen tersebut yaitu: 1. User interface adalah antarmuka program aplikasi yang berhadapan dan digunakan langsung oleh user. 2. Manajemen proses. 3. Database. Model ini memisahkan peranan user interface dan database dengan jelas, sehingga terbentuk 2 lapisan. Dalam model klien atau server, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada klien dan server. Klien atau server adalah tipikal sebuah aplikasi 2 tier yang dengan banyak klien dan sebuah server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Seperti terlihat dalam gambar 1.2, aplikasi ditempatkan pada komputer klien dan mesin database dijalankan pada server jarak jauh. Aplikasi klien mengeluarkan permintaan ke database yang mengirimkan kembali data ke kliennya. Dalam klien atau server, klien-klien yang cerdas bertanggung jawab untuk bagian dari aplikasi yang berinteraksi dengan user, termasuk logika bisnis dan komunikasi dengan server database. Kelebihan dari model klien atau server: mudah menangani database server secara khusus, relatif sederhana untuk di-develop dan diimplementasikan, lebih cocok diterapkan untuk bisnis kecil. Server database berisi mesin database, termasuk tabel, prosedur penyimpanan, dan trigger yang juga berisi aturan bisnis. Dalam sistem klien atau server,
Sebagian besar logika bisnis biasanya diterapkan dalam database. Server database menangani manajemen data, keamanan, query, trigger, prosedur tersimpan, dan penanganan kesalahan. Kekurangan dari model klien atau server: kurangnya skalabilitas, koneksi database dijaga, tidak ada keterbaharuan kode, tidak ada tingkat menengah untuk menangani keamanan, dan transaksi skala kecil, susah diamankan, lebih mahal. Kesimpulan, dalam konteks basis data, klien mengatur interface berfungsi sebagai workstation, tempat menjalankan aplikasi basis data. Klien menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks, dan generate kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa yang lain. Kemudian meneruskan pesan ke server, menunggu respons dan bentuk respons untuk pemakai akhir. Model two-tier terdiri dari 3 komponen yang disusun menjadi 2 lapisan: klien yang meminta servis dan server yang menyediakan servis. 3 komponen tersebut yaitu: user interface adalah antarmuka program aplikasi yang berhadapan dan digunakan langsung oleh user. Manajemen proses. Database. Model ini memisahkan peranan user interface dan database dengan jelas sehingga terbentuk 2 lapisan. Model tri-tier atau multi-tier dikembangkan untuk menjawab keterbatasan pada arsitektur klien atau server. Dalam model ini, pemrosesan disebarkan di dalam 3 lapisan atau lebih jika diterapkan arsitektur multi-tier. Sebuah sistem 3 tier menyediakan super multi-user yang stabil, bahkan saat pada klien menjalankan aplikasi yang berbeda. Juga mendayagunakan beberapa database yang digunakan secara bersamaan. Di antara keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari arsitektur n-tier atau tri-tier pada umumnya, yang terutama adalah kemudahan perubahan bisnis logik di masa yang akan datang. Bisnis logik yang mudah diimplementasi dan dipelihara. Aplikasi klien dapat mengakses berbagai tipe DBMS yang berbeda-beda secara transparan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.